ini yakni tentang organ pencernaan. Ini ada ruminansia dan non-ruminansia. Untuk ruminansia sendiri atau hewan memamia, sampel yang kita gunakan yakni ternak sapi. Nah, langsung saja ke sistem pencernaan yang pertama. Pada ruminansia terdapat rongga mulut, di mana pada rongga mulut itu sendiri ada aksesoris, ada 3 aksesoris berupa gigi, lidah, dan saliva. Lanjut, setelah melalui rongga mulut, pakan akan disalurkan melalui esofagus dengan gerak peristaltik. Nah, setelah dari esofagus, pakan langsung dihantarkan menuju lambung. Untuk lambung sendiri, pada ternak ruminansia dibagi menjadi 4 atau sebetulnya lambung majemuk. Di sini ada 4. Ada rumen, retikulum, pemasum, dan abomasum. Yang pertama, di sini ada rumen. Ciri utama dari rumen sendiri yakni memiliki tonjolan-tonjolan atau yang disebut papila. Fungsi dari papila sendiri ini membantu penyerapan atau memperluas permukaan untuk absorpsi atau penyerapan. Di rumen sendiri dibagi menjadi 4 zona. Yang pertama ada zona gas yang menghasilkan gas seperti CH2, CH4, metana, dan karbon dioksida. Dan fokus akan menuju ke lambung. Di lambung ternak ruminansia ini terbagi menjadi 4, makanya disebut lambung majemuk. Untuk yang pertama, bagian yang pertama adalah rumen. Rumen di sini fungsinya sebagai pencernaan fermentatif dan cirinya terdapat tonjolan ataupun yang disebut villi yang berfungsi untuk penyerapan sendiri. Nah, fermentatifnya kenapa? Karena di sini terdapat banyak bakteri mikroba rumen. Bisa seperti bakteri, terus protozoa, jamur, gitu. Lanjut ke bagian lambung yang kedua, di sini ada retikulum. Ciri dari retikulum sendiri bentuknya seperti jala atau honeycomb. Di sini di retikulum nanti terjadi proses ruminasi atau pemamahbiaan. Lanjut, setelah dari retikulum akan dilanjutkan menuju omasum. Nah, ciri dari omasum sendiri terdapat lapisan-lapisan. Makanya disebut perut buku. Setelah dari omasum, pakan akan dialirkan menuju abomasum atau yang disebut perut sejati. Mengapa disebut begitu? Karena secara anatomi dan fisiologi, abomasum ini sama seperti lambung ternak pada umumnya. Setelah dari abomasum, terjadi pencernaan secara enzimatis dan fermentatif akan dilanjutkan menuju usus halus. Nah, untuk usus halus sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama ada duodenum, di mana pada duodenum terjadi penyerapan dan juga pensekresian berbagai macam enzim. Setelah dari duodenum lanjut kepada jejunum. Pada jejunum ini pakan hanya sekedar lewat atau istilahnya bypass. Setelah dari jejunum pakan menuju ileum atau usus penyerapan. Di sini pada ileum terjadi penyerapan baik itu nutrisi ataupun energi. Setelah dari ileum pakan akan berlanjut menuju sekum atau usus buntu. Sekum ini kenapa disebut sekum? Karena pada ternak ruminansia hanya ada 1. Tetapi kalau di ayam disebut seka karena ada 2 sekumnya seperti itu. Setelah dari di sekum sendiri atau usus buntu, di sekum ini terjadi pencernaan secara fermentatif dibantu oleh mikroba bakteri selulolitik. Dan setelah dari sekum akan lanjut menuju kolon ataupun usus besar. Di usus besar ini terjadi penyerapan air dan nutrisi secara besar-besaran. Setelah diserap akan dilanjutkan menuju rektum atau tempat deposisi feses. Di sini rektum disimpan sebelum dikeluarkan dan dari sekum pakan akan dilanjutkan menuju kolon ataupun usus besar. Pada usus besar ini terjadi penyerapan air dan sisa nutrisi secara besar-besaran. Selanjutnya dari kolon sendiri akan dilanjutkan menuju rektum, di mana rektum ini berfungsi untuk deposisi feses atau penyimpanan feses sementara. Dan pada sistem pencernaan terakhir yakni ada anus, tempat pengeluaran feses sendiri. Seperti inilah bentuk anus pada ternak ruminansia. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan pseudoruminansia. Nah, di sini sudah ada organ pencernaan dari kelinci yang akan kita bahas. Masuk ke organ yang pertama. Pertama di sini ada mulut. Pakan akan masuk melalui mulut. Jadi di mulut ini terjadi 4 proses. Yang pertama itu prehensi atau pengambilan pakan, ada mastikasi atau pengunyahan pakan, ada ensalivasi atau pelumuran pakan dengan salivah, dan juga deglutasi atau penelan pakan. Nah, pakan yang ditelan tadi akan masuk melalui esofagus. Nah, ini esofagus ya. Jadi di esofagus ini terjadi gerak peristaltik atau kayak mendorong, meremas-remas gitu. Nah, dari esofagus ini pakan akan menuju ke dalam ventriculus atau lambung. Nah, di lambung ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama di sini bagian atas ada kardiak, yang di tengah ada fundus, dan yang terakhir ada pilorus.
Nah, setelah dari ventriculus ini, pakan akan lanjut ke usus halus. Nah, di sini usus halus ya, dari sini sampai sini. Nah, usus halus juga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada duodenum di sebelah sini, terus ada jejunum di sebelah sini, dan juga ada ileum. Setelah dari ileum atau akhir dari usus halus, pakan akan masuk ke dalam organ pencernaan secara fermentatif kelinci, yaitu sakum. Nah, di sini sakum akan terjadi pencernaan fermentatif yang dibantu oleh bakteri seluloidik. Di sakum juga ada organ appendix atau organ aksesoris. Setelah melalui sakum, pakan akan lanjut ke usus besar atau kolon. Nah, di sini terjadi penyerapan air. Setelah dari kolon atau usus besar, pakan akan menuju ke rektum. Nah, rektum ini tempat deposisi feses sementara. Jadi feses yang akan dikeluarkan nanti akan disimpan dulu di dalam rektum sini. Setelah itu feses akan keluar melalui anus. Selanjutnya kita akan belajar tentang pencernaan non-ruminansia. Nah, pada sampel kali ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada ayam. Oke, kita akan belajar satu persatu organ-organ sistem pencernaan pada ayam. Mari kita lihat lebih lanjut. Oke, yang pertama ada paru. Paru ini berfungsi untuk prehensi pakan, di mana prehensi itu adalah pengambilan pakan. Selanjutnya kita masuk ke rongga mulut. Di rongga mulut terdapat lidah yang bentuknya runcing. Teman-teman bisa lihat, bentuknya runcing. Selain ada lidah, di rongga mulut juga terdapat yang namanya saliva ataupun ludah. Ludah ini berfungsi untuk melumuri pakan atau biasa disebut dengan ensalipasi. Kita berlanjut ke bagian selanjutnya, yakni ada esofagus. Di esofagus terjadi gerakan peristaltik yang membawa makanan ke organ pencernaan selanjutnya. Bagian selanjutnya adalah crop. Di sini teman-teman bisa lihat bentuknya crop. Crop ini merupakan tempat deposisi pakan sementara. Nah, selama deposisi pakan akan dilumuri oleh mucus-mucus dan juga asam-asam yang fungsinya untuk melunakkan pakan. Setelah berada di crop, pakan akan berlanjut ke proventriculus. Di sini terjadi pencernaan secara enzimatis, di mana terdapat enzim-enzim yang sifatnya itu asam. Bentuk pakannya sendiri setelah berada di proventriculus, teman-teman bisa lihat seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian, setelah pakan berada di proventriculus, pakan akan berlanjut ke ventriculus atau gizzard. Nah, di dalam gizzard itu terdapat grit ataupun batuan-batuan kerikil yang berfungsi untuk meremas-remas pakan, karena fungsi dari gizzard ini adalah pencernaan secara mekanik. Bentuk pakan di dalam gizzard bentuknya seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Oke, selanjutnya kita beralih ke bagian usus halus atau small intestine. Nah, di bagian usus halus ini itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada duodenum, yang kedua ada jejunum, dan yang ketiga adalah ileum. Kita masuk ke bagian yang pertama, yakni bagian duodenum. Pada bagian duodenum masih terjadi pencernaan secara enzimatis, di mana terdapat enzim-enzim yang bersifat basa yang disekresikan oleh pankreas. Ini merupakan pankreas, teman-teman bisa melihat. Untuk duodenum sendiri bentuknya itu U. Ini dia. Kemudian kita berlanjut ke bagian jejunum. Jejunum ini tempat di mana pakan akan lewat saja atau biasa disebut dengan bypass pakan. Setelah dari sini, kita akan melihat tanda di sini. Nah, tanda ini biasa disebut dengan ligamentum ileocaecalis. Nah, ini merupakan penanda antara jejunum dan juga ileum. Setelah kita masuk ke bagian ileum, ileum ini fungsinya untuk penyerapan zat-zat nutrisi yang telah dicerna secara fermentatif dan enzimatis. Ya, baik, kita berlanjut ke bagian selanjutnya, yakni small intestine. Teman-teman bisa lihat ya, panjangnya sampai di sini. Small intestine atau usus halus terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah duodenum, yang kedua adalah jejunum, dan yang ketiga adalah ileum.
Kita masuk ke bagian yang pertama, yakni duodenom. Duodenom di sini lokasinya teman-teman bisa lihat bentuknya seperti U. Kemudian di tengah-tengah ini terdapat pankreas. Pada duodenom terjadi pencernaan secara enzimatis, di mana terdapat enzim-enzim yang disekresikan oleh pankreas menuju usus halus, menuju duodenom maksudnya. Kemudian setelah itu pakan akan berlanjut ke jejunom, di mana pakan hanya lewat saja atau biasa disebut dengan bypass pakan. Kemudian kita berlanjut di sini. Ini merupakan pembatas antara jejunum dan juga ileum. Disebut dengan ligamentum ileocaecalis. Setelah itu kita masuk ke bagian ileum. Ileum terdapat villi yang berfungsi untuk menyerap zat-zat makanan yang telah dicerna tadi. Baik, selanjutnya setelah small intestine kita berlanjut ke bagian caica, atau ini juga disebut dengan usus buntu. Nah, pada ayam caica ini terdapat 2. Kalau misalnya pada ruminansia itu terdapat 1 saja, ataupun hewan-hewan lain seperti kelinci, kuda dan lain sebagainya. Kemudian kita berlanjut ke bagian kolon. Kolon ini terletak setelah caica. Letaknya di sini. Kemudian setelah caica terdapat yang namanya rektum, yakni tempat deposisi ekskreta sementara. Kemudian setelah ekskreta siap untuk dikeluarkan, maka ia akan keluar melalui saluran yang bernama kloaka. Teman-teman bisa lihat bentuknya seperti ini.